Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Hadirin sidang jemaah tarawih yang insyaallah sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tak pernah bosan-bosannya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, tepatnya di malam ke-10 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita untuk hadir di tempat yang penuh dengan mubarakah ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai suri tauladan terbaik kita, yang membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju cahaya, dari alam kejahiliaan menuju ilmu pengetahuan, dari kekufuran menuju iman. Sehingga alhamdulillah kita semua sampai saat ini dapat mengenal dan memeluknya namanya agama Islam. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah rahimakumullah, tentunya ketika kita memasuki Ramadan, seluruh umat Islam atau kaum muslimin pada umumnya itu semuanya bergembira, semuanya sangat senang. Karena kenapa hadirin jamaah rahimakumullah? Karena kita ketahui bahwa bulan Ramadan penuh dengan keistimewaan, bulan Ramadan penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan penuh dengan keutamaan, sehingga patutlah kiranya ketika kita masuk pada bulan suci Ramadan, kita kemudian berbahagia. Namun demikian hadirin sidang jamaah rahimakumullah, ternyata di antara orang-orang yang bahagia memasuki bulan Ramadan, yang tentunya akan merasa beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada pula orang yang rugi. Ada pula orang yang rugi ketika dia memasuki bulan suci Ramadan, padahal kita tahu sendiri bahwa bulan suci Ramadan penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keutamaan, penuh dengan keberkahan. Ternyata ada di antara saudara-saudara muslim kita itu merugi. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, thumma salaqa qabla an yughfara lahu." Barang siapa yang memasuki bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya. Saya ulangi, mohon maaf, sungguh celaka, raghima. Sungguh celaka orang yang memasuki bulan suci Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan suci Ramadan atau Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya. Ini adalah salah satu syarat atau tanda-tanda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ternyata semua kaum muslimin itu tidak hanya ada yang beruntung, tetapi ternyata ada juga yang merugi. Oleh Abdul Aziz As-Sadar dalam bukunya Puasa Tapi Keliru, beliau menyebutkan minimal 5
ada 5 golongan orang yang merugi ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Yang pertama, hadirin sidang jamaah tarawih rahimakumullah, yaitu orang-orang atau golongan kaum muslimin yang menganggap bulan Ramadan adalah bulan yang biasa-biasa saja. Bahkan hadirin sidang jamaah tarawih rahimakumullah, ada sebagian saudara-saudara muslim kita yang menganggap bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan penyiksaan. Mereka sangat terganggu dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Banyak kesenangan-kesenangan yang mungkin mereka lakukan saat ini, ketika datang bulan suci Ramadan itu kemudian terhalang, terganggu. Padahal sekali lagi, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keistimewaan. Bukankah kita tahu bahwasanya ada banyak riwayat yang menyebutkan bahwasanya amalan kita di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengerjakan amalan sunnah di bulan suci Ramadan, pahalanya sama dengan amalan wajib di luar bulan suci Ramadan. Ketika kita melaksanakan amalan wajib di bulan suci Ramadan, maka pahalanya ada yang mengatakan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan ada riwayat mengatakan bahwa dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Selain itu di bulan suci Ramadan kita juga tahu salah satu keutamaannya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga ketika kita mendapatkan malam itu, maka kita termasuk salah satu orang yang beruntung. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan lainnya, sehingga tidak boleh kita sebagai umat yang beriman menganggap bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang biasa-biasa saja. Banyak saudara-saudara kita yang ingin masuk ke bulan suci Ramadan, tapi mungkin umurnya tidak sampai, mungkin mereka sakit sehingga tidak maksimal dalam melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kita yang sehat ini silahkan maksimalkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sidang jamaah tarawih rahimakumullah, yang kedua yaitu golongan yang merugi adalah golongan yang hanya terlihat alim hanya ketika bulan suci Ramadan saja. Kita bersyukur ketika ada saudara-saudara kita yang menjadi lebih baik ketika masuk bulan suci Ramadan. Mereka rajin sholat, mereka menutup aurat untuk saudara-saudara kita. Mereka kemudian rajin bersedekah, rajin ke masjid, dan seterusnya. Tetapi yang kita sayangkan adalah ketika berakhir bulan suci Ramadan, mereka kemudian kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lamanya. Bahkan yang dulunya rajin sholat di bulan suci Ramadan, bahkan meninggalkan sholat 5 waktunya di luar bulan suci Ramadan. Saudara-saudari kita yang mulai menutup aurat di bulan suci Ramadan, ketika berakhir bulan suci Ramadan, jilbabnya juga dibuka, kembali membuka aurat. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Jadi jangan sampai kita kemudian setelah Ramadan kita amalan ibadah kita malah menurun. Seharusnya setelah Ramadan insyaallah kita percaya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amalan ibadah kita meningkat. Apa saja yang meningkat? Mengaji kita kan, atau salat kita dan sebagainya. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, selanjutnya yaitu orang yang merugi adalah orang yang sekedar menahan lapar dan haus saja. Ini dikatakan rugi karena dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Begitu banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mampu menahan dirinya dari berbuat zalim kepada orang lain, menggunjing, menceritakan kejelekan saudara-saudaranya, bergosip, menggibah dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dari makan dan minum yang ia tinggalkan. Jadi kita harus hati-hati, Bapak Ibu hadirin sekalian jamaah rahimakumullah. Jangan sampai kita sudah berlapar-lapar, berhaus-haus di siang hari yang merupakan ibadah terpanjang di dalam agama kita, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tetapi ternyata yang kita dapatkan itu tadi
hanya lapar dan haus saja. Hati-hati, jangan sampai kita merasa kita sudah banyak pahala puasa kita, tetapi ternyata itu semua dihapuskan oleh amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan dusta yang kita lakukan setiap hari. Kemudian yang keempat, hadirin sedang jamaah rahimakumullah, yaitu golongan yang merugi adalah golongan orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik di bulan suci Ramadan. Waktunya habis untuk tidur. Tidurnya mulai dari setelah sholat subuh, bahkan ada yang sebelum sholat subuh, setelah makan sahur dia sudah tidur. Nanti dibangunkan katanya kalau sudah azan maghrib. Ini luar biasa. Hanya sia-sia waktunya berlalu setiap hari bulan suci Ramadan hanya untuk tidur. Masih untung kalau bangun sholat 5 waktu. Tapi kalau tidak, luar biasa. Ada juga yang menghabiskan waktunya dengan game, terutama anak-anak muda kita. Apalagi kalau games yang dimaini itu adalah judi online yang sangat viral di kalangan anak-anak sampai orang tua. High domino, sedekah chip, sedekah dicampur adukan dengan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak melanda saudara-saudara kita. Dia menghabiskan waktunya katanya supaya tidak terasa puasanya sampai. Dia menghabiskan waktunya untuk games. Padahal kita tahu bahwasanya bulan Ramadan itu adalah salah satu bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Qur'an. Olehnya itu mari kita isi dengan tadarus, mari kita isi dengan sedekah, zikir dan seterusnya. Hari-hari waktu-waktu kita yang berlalu, karena setiap detiknya dalam bulan suci Ramadan ini berharga, sangat berharga. Ketika kita lewatkan dengan hal yang sia-sia yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merugi. Kalau kita misalnya kita harus punya target. Kalau kita misalnya belum lancar mengaji kita belum bagus tajwidnya, maka target kita jangan khatam Quran. Target kita itu adalah belajar tajwid sampai bisa, sampai bagus tajwidnya. Itu harusnya target kita. Bukan berarti kita dilarang untuk mengkhatamkan Al-Quran, tapi lebih baik kita memperbaiki bacaan Quran kita dulu. Target kita keluar dari bulan suci Ramadan, bacaan kita sudah bagus, tajwid kita sudah bagus, insya Allah kita bisa memulai dengan setiap hari mengaji dan mengkhatamkan Al-Quran. Kalau bisa setiap bulan, 2 bulan, 1 kali atau 3 bulan 1 kali sesuai kemampuan kita. Hadirin sekalian jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah orang yang merugi ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan, yaitu orang-orang yang senantiasa tetap berbuat maksiat pada saat bulan suci Ramadan. Ini yang paling luar biasa, paling parah. Mereka sudah tahu bahwasanya ini adalah bulan suci Ramadan, di mana banyak sekali peluang-peluang untuk memperoleh kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi malah tetap diisi dengan kemaksiatan yang mereka lakukan sebagaimana yang mereka lakukan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Tidak ada bedanya. Padahal sekali lagi di bulan suci Ramadan ini pintu taubat Allah Subhanahu wa taala sangat terbuka begitu lebar. Banyak sekali sarana yang ketika kita mengerjakannya dengan ikhlas, insya Allah mendatangkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 hadis yang sangat populer yang sering kita dengarkan terkait dengan hal ini. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan hanya mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain-lain, bukan yang dipuji dan seterusnya, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di hadis yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat malam dalam artian salat tarawih, karena salat tarawih adalah satu-satunya yang bisa dikerjakan hanya di bulan suci Ramadan saja. Kalau yang lain salat witir bisa di luar bulan suci Ramadan. Siapa yang mengerjakan salat tarawih di bulan suci Ramadan dengan iman dan hanya mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu 2 amalan yang insya Allah akan membuka pintu-pintu
terhapusnya dosa-dosa kita. Tentunya di garis bawah di sini Bapak Ibu hadirin sidang jamaah rahimakumullah, ini yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar itu hadirin sidang jamaah rahimakumullah harus dilakukan dengan taubatan nasuh. Taubat yang sesungguh-sungguhnya, bukan hanya lewat ibadah-ibadah puasa, bukan hanya lewat ibadah lainnya, tapi butuh suatu taubat yang betul-betul taubat yang sesungguhnya. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, olehnya itu kita masih punya sekitar 20 malam ke depan atau 19 malam bulan suci Ramadan ini. Mari kita maksimalkan. Mari kita maksimalkan, paksakan diri kita untuk senantiasa memperbanyak, memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan ini, supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Jangan kita menjadi orang-orang yang merugi. Tidak ada gunanya kita memasuki Ramadan bukan keuntungan yang kita dapatkan, tetapi malah kerugian. Itu kita katakan sungguh celaka. Padahal Ramadan ini kita tidak tahu tahun depan apakah kita masih sampai atau tidak. Tidak ada yang bisa menjamin umur kita masih sampai di antara kita di sini. Tidak ada yang bisa menjamin. Olehnya itu sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberikan kita hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah kita senantiasa untuk istiqomah memaksimalkan amalan-amalan kebaikan di dalam bulan suci Ramadan ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.